prajurit itu memintanya menunjukkan kartu identitas, Dewi langsung berkata, "Kartu identitasku sudah diambil oleh Pak Franky. Pak Franky bilang pinggang pangeran terus sakit, sehingga sekarang terus demam. Raja cemas akan terjadi sesuatu pada pangeran, maka memintaku segera datang untuk memeriksa dulu. Pak Franky akan segera tiba." Benar itulah gejala yang dialami pangeran sekarang, perwira tua itu berkata dengan tergesa-gesa saat mendengar Dewi menyebut nama Pak Franky, juga mengatakan gejala dengan benar. Beberapa prajurit itu tidak menghalanginya lagi, langsung membiarkannya masuk. Dewi membawa kotak obat mengikuti perwira tua itu berjalan masuk. Saat berjalan, perwira tua itu mengeluh, "Hais, seorang pangeran yang begitu bermartabat malah berakhir seperti ini. Benar-benar menyedihkan. Saat aku memeriksa terakhir kali, pangeran masih bisa duduk, pinggangnya juga baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa jadi seperti ini?" Dewi bertanya dengan pelan. "Tidak tahu." Perwira tua menggeleng dan menghela nafas. "Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu masalah yang tersembunyi di dalamnya." "Anda adalah bawahan Pak Franky, kan?" Saat melihat perwira tua itu begitu bersimpati pada Willy, Dewi berpikir bahwa seharusnya dia bukan bawahan dari para sepupu itu. "Iya." Perwira tua itu mengangguk. "Pak Franky mengutusku untuk menjaga pangeran di sini. Tapi sejak penyakit pangeran kambuh, kondisinya jadi semakin parah. Sekarang sudah lumpuh dan berbaring di ranjang. Dokter di rumah sakit sudah tidak berdaya. Sekarang pangeran tidak mau makan, juga tidak mau minum. Kelihatannya sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap hidupnya. Raja takut akan terjadi sesuatu padanya, maka mengundang dokter dari luar untuk memeriksanya. Hais, aku lihat kamu masih muda, mungkin tidak begitu berpengalaman. Aku rasa raja juga hanya berpura-pura." Perwira tua mengatakan ucapan terakhir dengan sangat pelan, takut orang luar mendengarnya, tapi Dewi bisa mendengarnya dengan jelas. Pantas saja bahkan seorang perwira tua juga merasa sangat kasihan pada Willy. Sekarang nasibnya memang membuat orang mendesak. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya raja juga mengerti mengapa Willy bisa jadi seperti ini, tapi dia tidak melindungi Willy, bahkan tidak mencari tahu, hanya mengutus orang membawanya ke rumah sakit untuk memperpanjang waktu hidupnya. Itu kelihatannya seperti mengkhawatirkannya, tapi kenyataannya itu hanya memberi reputasi baik saja. Sebenarnya dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Willy. Mungkin Willy juga tahu permasalahan di dalamnya. Sudah putus asa terhadap hidup, maka melepaskan keinginan untuk hidup. Kalau terlambat datang beberapa hari, mungkin Dewi benar-benar tidak bisa bertemu dengannya lagi. Saat memikirkan hal ini, Dewi merasa bersalah. Keduanya berjalan melewati sebuah jalan setapak dengan barisan pepohonan, lalu tiba di sebuah bangunan kecil dengan sangat cepat. Ada banyak prajurit yang berjaga di sini, kelihatannya dijaga dengan sangat ketat, sepertinya sedang melindungi Willy, tapi sebenarnya sedang mengawasi. Dewi mengikuti perwira tua tiba di luar bangsal. Saat hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang sangat keras. Kemudian terdengar suara teriakan Willy yang lemah. "Keluar!" Dia tidak ingin menemui siapapun, tidak ingin makan, tidak ingin hidup. Benar-benar sudah menyerah pada dirinya sendiri. Pelayan juga tidak bisa membujuknya, langsung membereskan barang-barang dan keluar pergi tanpa bersuara.
Perwira tua itu menghela nafas, membuka pintu dan masuk. Membujuk dengan berkata, "Pangeran, Anda tidak bisa terus seperti ini. Anda masih muda. Keluar, semuanya keluar." Willy hendak marah tapi dia tercengang saat melihat Dewi. "Pangeran, ini adalah dokter yang diundang oleh raja untuk Anda. Kabarnya penyakit Anda bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional. Raja khusus menyuruh orang pergi mengundangnya. Anda harus bekerja sama dalam menjalani pengobatan." Perwira tua membujuk dengan sungguh-sungguh. "Sudah, kalian keluarlah. Aku akan melakukan akupuntur pada pangeran." Dewi melangkah maju sambil membawa kotak obat, memeriksa Willy terlebih dahulu lalu mulai melakukan akupuntur padanya. Willy melihatnya dalam-dalam, perasaannya sangat emosional. Saat ini Dewi adalah harapan hidupnya. Perwira tua itu sangat terkejut melihat Willy yang tidak menolak pengobatan, bahkan sangat bekerja sama. Dia segera menyuruh perawat yang lain mengundurkan diri, lalu berdiri dan melihat Dewi melakukan akupuntur pada Willy dari samping. Sekitar setengah jam kemudian Dewi selesai akupuntur. Dia menoleh pada perwira tua dan berkata, "Aku butuh riwayat medis pangeran. Juga ada beberapa obat yang harus kalian siapkan." "Kamu tuliskan saja, aku akan segera menyuruh orang menyiapkannya." Perwira tua itu sangat gembira. "Sepertinya gadis kecil sepertimu ini lumayan hebat. Nanti aku akan melaporkannya pada Pak Franky agar dia memberimu hadiah." "Terima kasih." Dewi menulis di atas kertas lalu menyerahkannya padanya. "Merepotkanmu." Perwira tua itu membawa kertas itu ke pintu lalu menyerahkannya pada anak buah yang sudah disiapkan, tapi dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dewi memberi isyarat pada Willy. Willy membuka mulutnya perlahan. "Garen, aku lapar." "Hah?" Garen terkejut sejenak langsung gembira. "Akhirnya pangeran mau makan. Bagus, aku segera minta orang siapkan." "Aku mau makan makanan dari luar." Suara Willy terdengar sedikit serak dan sendu. "Makanan rumah sakit ini bukan makanan manusia." Garen menghela nafas. Benar sudah membuat Anda menderita. Pangeran, aku akan meminta orang membelinya sekarang." "Anda pergi sendiri saja daripada ketahuan oleh pengawal itu dan menimbulkan masalah lainnya lagi." Willy sedikit memohon. "Merepotkan Anda. Kalau aku bisa bertahan hidup, kelak pasti akan berterima kasih pada Anda." "Pangeran, jangan berkata begini." Garen menatap kasihan padanya. "Sebagai pangeran, Anda seharusnya hidup dengan nyaman." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, ia menghela nafas dalam lalu mengubah arah bicaranya. "Sekarang aku akan menyiapkannya untuk Anda." Dia langsung bergegas pergi untuk mengatakannya. Hanya saja setelah keluar dari kamar, dia berpesan pada orang yang di luar dengan hati-hati, "Awasi dengan waspada. Jangan sampai terjadi sesuatu." "Baik." Pintu ruangan itu ditutup, hanya tersisa Willy dan Dewi saja di dalam. Dewi segera mengunci pintu dari dalam lalu bertanya dengan suara rendah pada Willy, "Willy, kenapa kamu bisa terluka seperti ini?" "Diracuni oleh mereka." Willy menjawabnya dengan susah payah lalu segera bertanya, "Dewi, kamu datang sendiri atau bersama Tuan El?" "Aku datang bersama Mina." Dewi merasa sedikit bersalah. "Aku tidak bisa meyakinkan Lorenzo. Dia tidak bersedia datang." "Aku sudah menebaknya sejak awal." Willy tersenyum pahit lalu buru-buru berkata,
Kalau dia tidak datang, kamu juga tidak seharusnya ke sini. Cepatlah pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak bisa, aku harus menyelamatkanmu. Dewi memapah Willy. Jangan bodoh. Willy segera mencegahnya. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Di luar dipenuhi pengawal. Tidak bisa kabur sama sekali. Selain itu, meski kita bisa melarikan diri dari rumah sakit, tetap saja tidak bisa keluar dari Denmark. Lalu bagaimana? Dewi menjadi panik. Tidak mungkin menunggu mati di sini kan? Yang mulia tidak akan membunuhku untuk sementara waktu, ujar Willy sambil tersenyum dingin. Denmark mengalami krisis finansial. Perusahaanku bisa sangat membantu mereka. Bukankah dia sedang berjuang menyelamatkanku? Hah? Saat ini Dewi baru tersadar. Yang mulia benar-benar sedang menyelamatkanmu. Tentu saja. Willy menertawai dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengantarku ke rumah sakit? Dia tidak ingin aku sembuh sepenuhnya, tapi juga tidak ingin aku mati. Kondisi hidup segan, mati tidak mau, inilah yang terbaik. Lalu bagaimana sekarang? Dewi tidak mengerti kondisi rumit ini dan langsung bertanya, apa menolong Robin dan yang lainnya dulu? Ada apa dengan Robin dan yang lainnya? Kamu masih belum tahu? Dewi terkejut lalu segera menghela nafas dan berkata, benar juga, selama ini kamu hanya dikurung di sini. Telah lama terputus dari dunia luar. Sangat wajar kalau tidak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Willy panik. Kastelmu disegel. Tidak ada yang diizinkan untuk keluar dan masuk. Juga tidak ada makanan dan minuman yang diantarkan ke dalam. Bahkan memutuskan saluran air, listrik, dan komunikasi. Sekarang situasi 80 orang lebih yang ada di dalam kastil sangat berbahaya. Mendengar ini Willy sangat terkejut. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa begini? Mungkin kastil disegel dengan alasan penyelidikan, ujar Dewi dengan suara rendah. Aku tidak tahu kondisi detailnya. Ini informasi yang didapatkan Mina. Sepertinya Yang Mulia menyerahkan tugas penyelidikan pada orang-orang tidak berguna itu. Willy sangat emosional. Dia jelas tahu mereka ingin mencelakaiku, tapi masih saja membiarkan mereka menyelidikinya. Sekarang bukan waktunya membahas hal ini. Kamu harus segera membuat keputusan. Haruskah aku menyelamatkanmu? Dewi melihat jam di tangannya. Aku sudah masuk selama 40 menit lebih. Kalau masih ditunda, takutnya akan ketahuan oleh orang lain. Aku tidak bisa keluar. Willy segera menenangkan dirinya. Kalau aku keluar, kondisi mereka akan makin bahaya. Lalu, bagaimana sekarang? Dewi melihat sekilas ke jendela. Beberapa pengawal berjalan ke arah sini dengan terburu-buru. Sepertinya mereka telah menyadari sesuatu. Dia segera mendesak, cepatlah, mereka sudah datang. Dewi, kamu dan Mina carilah Robin. Dia tahu harus melakukan apa, ujar Willy segera. Kalau harus memilih salah satu, selamatkanlah mereka lebih dulu. Baik. Dewi tidak berbasa-basi lagi. Dia segera mengangkat kotak obatnya lalu keluar lewat jendela. Baru saja dia pergi dari sana, beberapa pengawal segera menendang pintu kamar Willy hingga terbuka, lalu mengarahkan pistol ke dalam. Mereka pun mulai menggeledah. Setelah melihat tidak ada orang di sana, Willy terbaring di ranjang tanpa ekspresi apapun di wajahnya, juga tidak mengatakan apapun. Setelah tidak menemukan orang, pengawal itu mulai memeriksa di sekitar jendela, tapi Dewi sudah pergi jauh. Mereka pun pergi dengan kesal karena tidak menemukan petunjuk apapun. Sejak datang hingga pergi, tidak ada yang mempedulikan keberadaan Willy, seperti menganggapnya sudah mati.
Saat ini Garen juga sudah kembali. Dia sangat terkejut begitu mengetahui bahwa dokter yang sebelumnya adalah palsu dan bergegas memeriksa ke dalam kamar. Ia baru menghela nafas lega setelah melihat Willy masih berbaring di atas ranjang dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mengatakan beberapa patah kata pada Garen, para pengawal itu pun pergi. Willy berbaring di atas ranjang. Dia menatap ke langit-langit dengan tatapan yang dingin dan suram. Bahkan pengawal sudah tidak menghargainya sekarang. Harga dirinya tidak berarti sama sekali. Raja tahu orang-orang ini ingin mencelakainya, tapi masih membiarkannya mereka menyegel kastilnya dengan alasan menyelidiki kasus racun itu, sama sekali tidak mempedulikan hidup dan mati anak buahnya. Sedangkan dia masih bisa bertahan hidup hanya demi kehormatan dan reputasi saja. Sebelumnya dia memang terlalu lugu, selalu berpikir raja masih menyayanginya. Berpikir asalkan dia cukup berbakat dan bisa diandalkan, maka dia bisa mengalahkan orang-orang itu. Hingga sekarang dia baru mengerti sebenarnya raja bersekutu dengan orang-orang itu. Kalau ingin raja menghukum mereka demi dia yang merupakan anak tidak diharapkan ini, itu sangat mustahil. Namun meski tidak dihukum, tidak perlu memaksanya ke jalan buntu kan? Sama-sama merupakan kerabat kandung, kenapa harus begitu kejam? Willy tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Dewi berhasil kabur dengan lancar dan bertemu dengan Mina. Melihat dia datang sendiri, Mina segera bertanya, "Apa yang terjadi? Mana pangeran?" "Willy tidak ikut. Dia menyuruh kita mencari Robin," ujar Dewi. "Masuk mobil dulu. Para pengawal itu sudah menyadarinya dan sedang mencariku sekarang." "Kenapa pangeran tidak ikut? Kita datang untuk menyelamatkannya," Mina bertanya dengan panik. Dewi tidak menjawab dan hanya mendorongnya masuk ke mobil Hendy. Dewi baru menjawab setelah mobil itu melaju. "Orang yang ada di kastil akan mati kalau kita menyelamatkan Willy sekarang. Selain itu, meski bisa membawanya keluar dari rumah sakit, juga akan sangat sulit meninggalkan Denmark. Meski begitu, tetap saja tidak bisa membiarkannya menunggu mati di rumah sakit." Mina panik. "Anda seharusnya menyelamatkannya dulu. Hal lainnya nanti baru kita pikirkan lagi." "Apa kamu tidak mendengar perkataanku dengan jelas?" Dewi mengenyitkan alisnya. "Kalau kita menyelamatkannya sekarang, Robin dan yang lainnya yang ada di kastil akan mati. Kalau orang-orang itu mati karena dia, apa Willy masih bisa bertahan hidup?" Mina tidak bisa menjawab. "Aku tahu kamu mengkhawatirkan Willy, tapi sekarang harus mempertimbangkan keseluruhan masalahnya." Nada Dewi sedikit melembut lalu membujuk dengan suara kecil. "Dia menyuruh kita mencari Robin dan berkata Robin tahu harus melakukan apa selanjutnya." Sekarang seluruh kastel sudah disegel. Ada prajurit yang berjaga di luar. Tidak mudah untuk menyelinap masuk. Hendy membuka mulutnya perlahan. "Masih membutuhkan sedikit waktu. Aku akan memikirkan caranya." "Hendy, semuanya mengandalkanmu," ujar Mina panik. "Harus memikirkan cara agar kita bisa menyelinap masuk." "Aku mengerti." Hendy menatap Mina dari spion. "Sekarang pulang dulu. Kalian istirahat sebentar." Hendy membawa kedua orang itu pulang terlebih dahulu ke rumah kecil yang berada di pinggiran kota. Dewi membantu Mina mengganti obat dan mengobati lukanya, kemudian kembali ke kamar. Brandon mengirim beberapa pesan yang menuliskan untuk tidak mempedulikan masalah Willy. Kelak masalah ini akan mengakibatkan banyak korban, lebih rumit dari masalah Denny. Dewi tidak tahu harus membalas apa setelah melihat pesan itu. Sekarang dia juga menyadari betapa rumitnya masalah ini.
Kalau dipikirkan kembali dulu saat mengobati kaki Willy, Bibi Lauren dan yang lainnya juga tidak setuju. Mereka berkata kelak akan sangat merepotkan kalau sampai terlibat. Namun saat itu dia tidak mempertimbangkan begitu banyak dan hanya berpikir Willy adalah temannya. Dia tidak bisa berdiam diri begitu saja. Siapa yang menyangka pengobatan yang awalnya terlihat sederhana, kini malah melibatkan pertikaian antara anggota kerajaan, bahkan berkaitan dengan hidup begitu banyak orang. Tanggung jawab di pundaknya semakin lama semakin besar, bagai bola salju yang terus bergulir. Sekarang dia benar-benar merasa kesulitan mengatasi hal ini, meski merasa kondisi selanjutnya akan makin berbahaya. Dia tetap tidak bisa mundur. Bagaimanapun dia sudah terlibat dalam hal ini. Tidak hanya Willy, tapi ada 80 orang lebih di kastil yang sedang menunggu pertolongannya. Dia tidak bisa pergi begitu saja di saat seperti ini. Namun Dewi menjadi cemas saat teringat Bibi Lauren dan Paman Joshua yang juga mengalami situasi bahaya saat ini. Beberapa tahun ini mereka selalu melindunginya, tapi sekarang dia malah tidak bisa melakukan apapun saat mereka mengalami bahaya. Selain itu, sebelum pergi mereka memintanya untuk menjaga panti asuhan, tetapi sekarang dia selalu bepergian di luar dan menyerahkan semua hal di panti asuhan pada Brandon sedangkan dia tidak melakukan apapun. Brandon pernah menghitungnya saat yayasan belum mengalami masalah, meski menggabungkan seluruh sisa tabungannya dan uang dikirim Paman Joshua, panti asuhan hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Meski sudah berlalu sebulan lebih, dana juga merupakan masalah besar. Dewi merasa kepalanya sangat sakit saat memikirkan hal ini. Dia sudah tidak tidur semalaman, lalu dia pun meminum sedikit obat agar bisa tidur sebentar. Entah sudah tertidur berapa lama, Mina sudah membangunkannya. Nona Dewi, Nona Dewi.